Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Setiawan dengan NIM 2011130028. Materi yang saya bahas yaitu tentang akuntansi murabaha. Pengertian. Murabaha adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabaha dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Dasar syariah. Sumber hukum akad murabaha. Yang pertama, Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, dan kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Al-Quran Surah keempat ayat 29. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Surah 2 ayat 275. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi utang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, tuliskanlah. Quran Surah 2 282. Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu al-hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan jual beli secara tangguh: muqroda, mudharaba, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk jual beli. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Subarbi. Rukun dan ketentuan akad murabaha. Yang pertama, pelaku. Pelaku cakap hukum dan balik, berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. 2. Objek jual beli harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, barang diperjualbelikan adalah barang halal. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaat atau memiliki nilai. Yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya adalah tidak sah karena dapat menimbulkan ketidakpastian. Yang kelima, barang tersebut dapat diketahui secara spesifikasi dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar. Yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya. Yang ketujuh, harga barang tersebut jelas. Yang kedelapan, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Ijab kabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridho rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Adapun jurnal, metode proporsional dan anuitas. Kegiatan. Saat transaksi murabaha dilaksanakan, metode proporsionalnya adalah piutang murabaha sebesar 12 juta di debit, pada aset murabaha 10 juta di kredit. Margin murabaha tangguh pada 2 juta pada kredit. Cash sebesar 120.000 di debit, pendapatan lain ditangguhkan sebesar 120.000 di kredit. Beban lain ditangguhkan sebesar 50.000 di debit, kas sebesar 50.000 di kredit. Pada saat pembayaran yang pertama, kas
sebesar 1 juta di debit, pada piutang murabahah sebesar 1 juta di kredit. Margin murabahah tangguh sebesar 166.666,67 pada di debit. Pendapatan margin Rp166.660 di kredit. Pendapatan lain ditangguhkan sebesar Rp10.000 di debit, pendapatan lain Rp10.000 di kredit. Beban lain sebesar Rp4.166 di debit, sedangkan beban lain ditangguhkan sebesar Rp4.166 di kredit. Adapun metode anuitasnya yaitu piutang murabahah sebesar 12 juta di debit, aset murabahah 10 juta di kredit, margin murabahah tangguh 2 juta di kredit, kas 120.000 di debit, piutang murabahah dikurang pendapatan lainnya 120.000 di kredit. Piutang murabahah dikurang beban lainnya 50.000 di debit, kas 50.000 di kredit. Pada pembayaran yang pertama, kas 1 juta di debit, piutang murabahah 1 juta di kredit. Margin murabahah tangguh sebesar 292.265 di debit, piutang murabahah 9.663 di kredit. Pendapatan margin Rp301.908 di kredit. Selanjutnya transaksi murabahah pesanan mengikat. Transaksi dalam ribuan rupiah pada tanggal 1 Januari 2013, penjualan dan pembeli melakukan akad murabahah. Penjualan membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual membeli persediaan dari pihak lain dengan harga 100.000 dan akan diserahkan pada 1 Juni 2013. Pesanan mengikat. Jurnal pada penjualan, aset murabahah 100.000 di debit, kas atau utang 100.000 di kredit, sedangkan di pembeli tidak ada. Pada tanggal 1 Maret 2013, jika terjadi penurunan nilai sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli sebesar 5.000. Jurnal penjualannya yaitu beban penurunan nilai 5.000 di debit, aset murabahah 5.000 di kredit, sedangkan di pembeli tidak ada di jurnalnya. Pada tanggal 1 Juli 2013, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 115.000. Jurnal penjualannya yaitu kas 115.000 di debit, pendapatan margin murabahah 20.000 di kredit, aset murabahah 95.000 di kredit. Sedangkan pada jurnal pembeliannya yaitu aset 115.000 di debit, kas 115.000 di kredit. Transaksi murabahah tunai pesanan tidak mengikat. Pada tanggal 1 Januari 2013, jika penjualan memperoleh aset murabahah dengan harga beli sebesar 100.000, maka jurnal penjualannya yaitu aset murabahah 100.000 di debit, kas atau utang 100.000 di kredit, sedangkan pembeli tidak ada jurnalnya. Pada tanggal 1 Maret 2013, penjualan sesuai akad menyerahkan barang pesanan diserahkan kepada pembeli. Jurnal penjualannya yaitu kerugian penurunan nilai 5.000 di debit, aset murabahah di kredit, sedangkan pembeli tidak ada jurnalnya. Pada tanggal 15 Maret 2013, penjualan sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 115.000 secara tunai. Kas 115.000 di debit, pendapatan margin murabahah 20.000 di kredit, aset murabahah 95.000 di kredit, sedangkan jurnal pembeli
aset 115.000 bertambah di debit, kasnya berkurang di kredit. Non tunai, transaksi dalam ribuan rupiah. 1 Januari 2013, penjual dan pembeli melakukan akad murabahah pesanan mengikat. Penjual membeli dari pihak lain barang yang akan dijual kepada pembeli. Penjual memberi persediaan dari pihak lain dengan harga 200.000 dan akan diserahkan pada tanggal 1 Juli 2013, akan dibayar dalam 2 kali angsuran. Jurnal penjualannya yaitu aset murabahah 100.000 di debit, kas atau utang di kredit. Jurnal pembeliannya tidak ada. Pada tanggal 1 Juni 2013, penjual sesuai akad menyerahkan barang kepada pembeli dengan nilai 250.000 secara tidak tunai dan akan dibayar selama 2 tahun. Nilai tunai dari aset 200.000 dengan 2 kali angsuran. Jurnal penjualannya yaitu piutang murabahah 250.000. Di debit, margin murabahah tangguhan 50.000. Di kredit, aset murabahah 200.000 di kredit. Margin murabahah tangguhan akan diamortasi sepanjang akad. Sedangkan jurnal pembeliannya yaitu aset murabahah 200.000 di debit, beban murabahah tangguhan 50.000 di kredit, utang 250.000 di kredit. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.